Dan ini memang tugasnya salah satu yang bisa berperan adalah Panglima TNI di dalam karena suka atau tidak suka berperang melawan mesin ataupun orang secara tembak-tembakan itu lebih mudah daripada berperang melawan perbedaan ideologi. Ya, betul. Itu sebenarnya itu harus dipahami. Makanya saya nggak yakin akan ada perang fisik ya. Tapi perang ini justru perang yang beginian yang ribet begini. Oke. Iya, perang nyurang-nyurangin lewat cyber, perang nyurang-nyurangin lewat macam-macam gitu. AI. Oke. Ya, ini lebih berbahaya, jelas lebih berbahaya. Dan kita masih rentan soalnya. Wah, bukan rentan lagi, terbuka lebar untuk diserang. Oke, selamat sore Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara PHD Corner, sebuah diskusi mingguan yang membahas isu-isu terkini, baik dalam tingkatan nasional maupun tingkatan daerah. Sudah bersama saya Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Pumpida Hidayatullah. Bang Pum. Gimana? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pum sebagai narasumber kita akan berbicara soal isu yang sedang hangat-hangatnya di tengah Hari Pahlawan yang kemarin baru saja kita rayakan tanggal 10 November. Kita memiliki Panglima TNI baru yaitu Jenderal Andika Perkasa. Jenderal yang moncer, yang karirnya cukup melesat dengan baik. Dia terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sekarang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan habis masa jabatannya. Nah, sudah habis sebenarnya. Gimana Bang Pum melihat Jenderal Andika Perkasa di mata Bang Pum? Jenderal yang sudah pertama mungkin yang harus dibiasakan itu adalah ketika terjadi pergantian satu pimpinan institusi, terutama dalam konteks ini Hankam gitu ya. Seyogianya Indonesia nggak terlalu menjadi suatu isu yang dipolitisasi gitu. Jadi nggak usah terlalu ribut lah macam-macam. Karena pada dasarnya kan orang-orang yang berkarir di situ udah teruji semua gitu. Jadi ya kalau kemudian ada persaingan ya antara satu dengan yang lain itu lumrah aja di dalam satu institusi gitu. Tapi jangan berarti wah ini kalau yang ini jadi nanti bagaimana. Wah itu bisa mengganggu tatanan yang namanya Republik ini. Karena bagaimanapun juga yang basisnya TNI ini adalah pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. TNI kacau, Republik Indonesia kacau. Kan gitu aja sebenarnya. Artinya harusnya kita memahami bahwa ini hanya suatu proses penggantian dalam konteks keorganisasian aja. Tidak di dalam konteks yang lain-lain. Nah ini yang saya himbau lah kepada banyak masyarakat, terutama anak-anak milenial ya, supaya paham gitu bahwa ini ya ganti pimpinan aja, tapi kan instrumen di bawahnya tetap sama. Instrumen di bawah tetap adalah orang-orang yang sudah terlatih, teruji, dan memang sudah istilahnya loyalitasnya terjaga. Kalau enggak pasti dia udah, kalau nggak dipecat ya disersi, antara dua itu aja kan sebenarnya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Nah ketika muncul seorang figur yang namanya Andika Perkasa, ya kalau saya secara pribadi, ya dengan segala pemikiran saya dan logika saya tempatkan di dalam posisi yang kira-kira memberikan peluang dulu. Bahwa artinya begini, kita harus husnuzon dulu, kita harus berikan positif dulu gitu. Jadi kan karirnya Pak Andika sampai ke level KSAD juga bukan sesuatu yang tiba-tiba loncat juga enggak. Itu jelas juga jenjangnya gitu kan. Ya, dan kemudian dia sampai ke titik itu tuh berarti kan ada suatu katakanlah apresiasi ya dari presiden, mungkin Presiden Pak Jokowi pada saat ini terutama gitu, bahwa ini memang orangnya pantas gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya dalam hal ini dalam konteks kepanglimaan ini ya yang saya harapkan ya istilahnya loyalitas yang sama, keprofesionalan yang sama, dan kemudian istilahnya untuk bangsa dan negara ini harus diutamakan. Dan mudah-mudahan saya manggilnya Mas Andika ya. Mas Andika ini kenal secara pribadi?
Kenal secara pribadi, walaupun tidak terlalu dekat ya. Ya. Saya tahu aja gitu, tapi nggak terlalu dekat ya. Ya mudah-mudahan bisa mengemban amanah yang bagus, karena ini tugasnya lumayan ada tantangan lah. Kalau berat sih memang selalu berat. Yang namanya level jabatan makin tinggi itu makin berat, pasti berat. Nah, tapi tantangannya ada beberapa isu yang bisa kita bahas sebenarnya. Bang, abang bilang pantas. Apa yang melatar belakangnya abang bilang pantas? Apakah dia secara kemampuan kah, ataukah dia, karena kan banyak privilege yang didapat oleh Jenderal Andika nih, seperti dia mantunya Hendro Priyono, lalu kemudian dia juga memiliki banyak dalam tanda kutip hartanya juga. Wow, Bang. Apa yang bilang melatar belakang abang bilang pantas, Bang? Ya pantas dalam konteks militeran ya. Artinya jenjang karirnya sudah cukup, satu kualifikasinya sudah ada di situ. Nah, kalau kemudian diisukan dengan hal-hal kedekatan dengan Pak Hendro, kalau menurut saya itu bukan privilege, malah beban kan sebenarnya. Iya, beban. Malah beban. Bisa aja orang dengan mudah, wah ini dia berhasil bukan karena dia gitu, berhasil karena Hendro Priyono, bisa aja kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya nggak mungkin juga lah seseorang yang benar-benar tidak mampu kemudian didorong-dorong menjadi seseorang yang mampu dan hebat. Nggak mungkin pada dasarnya. Jadi pada dasarnya kualifikasi itu dia harus mempunyai, ada muncul dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Terlepas kemudian ada lingkungan yang kemudian bisa mendorong dan membantu itu ya. Itu yang poin saya sebenarnya. Jadi dalam konteks kualifikasi nggak perlu diragukan. Nah, mudah-mudahan ya beliau tadi yang saya harapkan cuma satu, amanah dan loyal terhadap bangsa dan negara. Dan ketika saya mengirim pesan mengucapkan selamat juga kepada Mas Andika, ya saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan tetap loyal kepada bangsa dan negara dan juga amanah. Nah, gitu ya. Amanah, jangan, karena bagaimanapun juga ini kan tugas amanat dari rakyat kan. Presiden mengamanatkan kepada Panglima menjadi Panglima dia gitu kan. Tadi kan amanah itu dari rakyat semua. Presiden dapat dari rakyat, jadi amanah. Nah, gitu. Nah, kalau persoalan masalah kekayaan ya saya sih jangan menilai dari situlah. Ya. Berarti dia juga termasuk yang terbuka di dalam konteks kekayaan, dia daftarkan semua. Iya. Ya kan? Kalau nggak positifnya begitu ya, Pak? Iya dong, logikanya begitu. Coba banyak juga kan orang-orang yang istilah ngakunya kekayaannya sedikit, tapi sebenarnya kekayaan banyak. Banyak. Pura-pura miskin tuh banyak lah. Pura-pura miskin. Klimis, Bang, kelihatannya doang miskin. Nah, sekarang yang harus dicek itu sebenarnya kan gini, kan kalau misalnya memang ada katakanlah indikasi ini hasil yang tidak benar atau korupsi, menurut saya ini udah dari dulu terendus. Menurut saya ini udah dari dulu harusnya meledak dari dulu ya, Bang. Ini kan nggak ada, jadi ya kalau menurut saya itu nggak perlu diributin lah. Jangan kayak kita kesannya iri gitu, orang punya kekayaan lebih daripada kita gitu, jangan seperti itu. Iya. Ya bisa aja kan dari warisan, mau gimana? Emang udah kayak memang di tentara, tapi tiba-tiba nggak dapat warisan. Emang nggak boleh dapat warisan, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita nggak boleh suuzon lah terhadap kekayaan itu. Ya begitu ya, Bang ya. Bang, kalau abang tadi melihat loyal, sukses dalam tugas, apa yang abang lihat nih dari sosok Jenderal Andika, prestasi yang paling mumpuni sehingga kemudian dia bisa kemudian naik menjadi titik tertinggi di ABRI, Bang, atau TNI? Waduh, saya nggak ikutin terus track recordnya secara detail. Iya. Harusnya pertanyaan itu jangan ke saya. Harusnya pertanyaan itu kepada yang menjadikannya, merekomendasinya itu Pak Jokowi. Gitu. Berarti kan ada nilai-nilai di mata Pak Jokowi ini di mana sebenarnya Pak Mas Andika ini pantas gitu. Mas Andika ini kualifikasinya masuk gitu. Kalau dari aturan tentara yang saya paham sih masuk semuanya ya, udah memungkinkan. Tinggal jadi ini kan hak prerogatifnya presiden juga, mau tidak mau sebagai panglima tertinggi ya daripada republik ini. Jadi udah mau apa lagi? Kalau udah ditunjuk ya sudah. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu ribet-ribet menilai prestasinya seperti apa. Nah, saya kebetulan nggak pegang track recordnya Mas Andika secara real, tapi ya kalau dalam konteks jenjangnya
menurut saya dia sempat masuk di dalam beberapa posting yang juga, ya yang sempat Sesko, yang apa namanya istilahnya yang penting gitu ya, itu pasti apa namanya direkognisi lah. Iya gitu. betul. Bukan Ada karena sempat juga di Norwich University, sempat di National War College, kayaknya bukan orang sembarangan juga. Iya, ini orang senang belajar kayaknya. Belajar. Bukan sembarangan juga, ya. Kalau abang lihat, abang kan kenal, meskipun Kenal, nggak tahu dekat, Nggak tahu kenalannya, ya. Bisa diceritakan nggak sosok Andika itu secara personal seperti apa sih? Ada tipe-tipe orang yang sudah hebat itu kadang-kadang ketika disapa aja susah. Iya. Tapi ada orang-orang yang walaupun dia sudah menjabat ataupun tidak menjabat ataupun sedang akan menjabat, dia nggak berubah. Dari sejak dia istilah meniti karir sampai kemudian di puncak apa namanya, di puncak prestasinya di dalam konteks karir itu ya dia nggak akan berubah. Dia akan tetap bisa diajak bicara, ngobrol, walaupun ya karena mungkin keterbatasan waktu apa namanya jumlah waktu yang terluang untuk diajak bicara semakin sempit. Tapi paling tidak kan kita sebagai seorang yang kenal, kemudian kita ngucapin selamat dan dijawab dengan baik secara pribadi gitu kan, enak sekali gitu kan. Itu salah satu catatan positif tentang Mas Andika ya buat saya. Iya. Kenal di mana dulu sih Pak sama Mas Andika? Saya kan dengan keluarga Pak Hendro lumayan kenal gitu ya. Beberapa kali dulu saya suka ikut Mas Prabowo main ke tempatnya Pak Hendro waktu itu sebagai menteri apa kepala bin atau menteri ya, saya agak lupa tuh waktu itu. Nah kita lebaran beberapa kali saya dengan Mas Prabowo dampingin. Nah di situ pertama kali ketemu Mas Andika tuh di situ. Jadi kira-kira tahun 2002 apa 2003 lah. Awal-awal reformasi. Iya, 2000-an, tahun 2000-an. Udah lama sekali. Nah, waktu itu ya masih letkol apa mayor, saya lupa ya. Saya agak lupa, tapi ya masih apa namanya, pangkatnya seperti itu. Nah, di situ udah kelihatan tuh pinternya. Iya. Pinter dalam hal apa nih, Bang? Iya kan kalau kita ngobrol terus dia lihat bacaannya aja, bacaan yang bermutu kan kita bisa bedain ya sama orang yang bacaannya nggak bermutu gitu. Orang dilihat dari bacaannya Bang ya? Bukan, saya bukan yang membedakan orang, tapi kan sebagai seorang intelektual, kita bisa menilai intelektualitas seseorang itu berdasarkan basis bacaannya, kira-kira gitu. Saya nggak pernah beda-bedain orang, tapi sebagai intelektual ya kita harus tahu dong mana yang intelek, mana yang enggak, gitu. Kira-kira gitulah. Nah, Andika termasuk yang intelek lah ya. Berarti sudah lama kenal sama? Kenal tapi on and off gitu. Terakhir ya 2014 lagi, ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya. Di situ aja. Iya. Kalau ke depan apa PR yang paling harus dilihat? Kita kan masih pandemi nih Bang ya. Masih pandemi, masih apa ya? Susah ya. Dan tentara kita rata-rata dengan polisi itu diberdayakan untuk satgas melawan Covid, vaksinasi dan lain-lain. Apa Abang melihat PR terbesar TNI kita ke depan? Iya, pertahanan itu di dalam konteks pertahanan fisik kita udah menurut saya udah bagus ya. Cara tatanan, strategi dan lain-lain cukup bagus. Cuman justru malah sebenarnya dalam konteks pertahanan ini pertahanan secara non fisiknya. Ya, di dalam konteks ideologi, di dalam konteks potensi perpecahan dan lain-lain ini yang lebih mengkhawatirkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya ini muncul lagi ya, apa namanya, momen-momen di mana kita dengar gitu ya, ada kebencian antar umat beragama gitu. Kalau menurut saya ini udah nggak sehat sebenarnya. Ini mohon maaf ya, maksudnya ini terlepas isunya apapun lah, terlepas isunya kecil, besar atau serius atau nggak serius, tapi nuansa kebencian itu muncul. Gitu ya, nuansa tiba-tiba. Nuansa apa, residu pilpres atau seperti apa Bang? Saya rasa bukan, saya rasa ini memang kayak muncul aja, kayak muncul gitu. Nah, jadi PR terbesar itu justru di dalam konteks ini, meredam hal-hal seperti ini, ya, mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ya suka atau tidak suka, Republik Indonesia ini hadir, berdiri di dalam konteks keragaman. Keragaman di dalam konteks yang tidak rukun ini akan menjadi chaos gitu kan, nggak boleh kejadian chaos gitu. Jadi mau tidak mau yang namanya
keragaman harus terjadi kerukunan untuk bisa bersatu. Nah, kerukunan ini tidak boleh ada kebencian satu dengan yang lain. Kita harus saling membantu, saling menyayangi, saling tolong menolong dan lain-lain. Ini yang konsep yang saya paham ya secara basis ideologi kita dan perilaku kita sehari-hari. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan. Nah, yang kedua juga ideologi kita ini udah mulai terkikis dengan nilai-nilai universal gitu. Yang katakanlah kalau menurut Barat sana ini nilai universal gitu. Padahal sebenarnya bukan universal juga, itu nilai Barat, nilai kebebasan, liberalisme Barat yang sebenarnya tidak akan cocok juga di kita gitu. Indonesia ini jangan dicoba untuk menjadi terlalu liberal. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya kebebasan itu terbatas. Tidak ada kebebasan secara liberal yang unlimited, nggak ada. Jadi kebebasan itu harus dibatasi dengan apa sebenarnya? Kebebasan yang lain, ya kan? Misalnya saya bebas sekarang, tapi kan ada kamu di situ yang membatasi saya. Jadi kebebasan saya itu juga terbatas karena ada kamu di situ, gitu kira-kira gitu. Jadi pada akhirnya harusnya Indonesia paham tentang itu. Apalagi ditambah bukan hanya antar manusia, antar perbedaan suku, gitu misalnya, antar perbedaan bahasa, sehingga limitasi kebebasan itu menjadi semakin real, semakin terbatas lagi gitu. Berarti memang PR terbesarnya dari faktor internal, bukan? Ya, artinya ini kan nggak bisa ya kemudian yang gini-gini juga dipaksain, nggak bisa kemudian hal-hal yang begini ujungnya di ranah hukum gitu. Diatur, kalau terjadi kebencian tangkep, masukin, nggak begitu juga. Ya mitigasinya dong yang paling penting, kesadarannya dong yang paling penting. Kenapa sih kita harus menghormati orang lain? Kenapa sih kita harus kemudian menjadi toleran? Kenapa sih kita harus kemudian menjadi seseorang yang saling menolong gitu ya? Ya kita juga bukan terus menolong orang juga. Suatu saat kita perlu pertolongan juga kok. Pasti kita ditolong juga gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus muncul dari kesadaran kita sendiri. Kan kalau dulu kan suka atau tidak suka ada di di sekolah itu ada pendidikan seperti itu yang sekarang udah mulai terkikis tuh pendidikan itu aja. Ya, pendidikan dulu kan pendidikan moral Pancasila. Terus kemudian jadi PPKN dan sekarang saya nggak tahu nih, katanya mau diciutkan, ditiadakan dan lain-lain. Saya nggak ngerti deh negara ini mau kemana gitu. Artinya menurut saya yang namanya nilai-nilai universal yang mulai mengganggu ideologi kita ini mau nggak mau harus disaring deh gitu, harus ada mekanismenya. Dan ini memang tugasnya salah satu yang bisa berperan adalah Panglima TNI di dalam karena suka atau tidak suka berperang melawan mesin ataupun orang secara tembak-tembakan itu lebih mudah daripada berperang melawan perbedaan ideologi. Ya, betul. Itu sebenarnya itu harus dipahami. Bang, kalau abang melihat Andika kan cuma 1 tahun, cuma punya waktu 1 tahun untuk menjadi Panglima TNI. Ini terkesan dipaksakan nggak sih, Bang? Ya nggak ada lah istilah dipaksakan, nggak ada lah. Kalau menurut saya sih ya siapapun yang the best and the brightest gitu lah istilah saya, yang pantas di dalam posisi itu yang memang kalau bisa, walaupun cuman misalnya masa periode menjabatnya sebentar ya nggak ada masalah. Yang penting kita dapat orang yang terbaik yang kira-kira bisa melakukan sesuatu lah, walaupun dalam hanya kurun waktu 1 tahun. Kita bicara misalkan soal kepemimpinan presiden yang 5 tahun saja, dan kemudian diperpanjang 5 tahun lagi, misalkan maksimal 10 tahun. Itu banyak kemudian hal-hal yang tidak bisa tercapai gitu ya. Makanya kan sekarang lagi dibuat, kita kembali lagi ke masa lalu, ada GBHN dalam bahasa baru. Nah kalau 1 tahun apa yang dilakukan? Apakah cuma seremoni atau gimana? Iya, memang agak berbeda ya di dalam konteks Panglima TNI dengan kemudian pemerintahan. Ini sesuatu yang berbeda. Panglima itu kan komandan tertinggi lah, anggap daripada yang namanya tatanan ketentaraan kan gitu, panglima tertinggi. Jadi sebetulnya tadi yang saya bilang persiapan di dalam konteks menghadapi pertahanan fisik, nah itu menjadi prioritasnya. Artinya ya ini bukan masalah seremoni dan lain-lain. Ini harus sebagai seorang komandan hari-hari kita harus tahu nih ancaman apa di depan mata kita yang akan kemudian kita hadapi dan kemudian
persiapan apa yang harus kemudian dikembangkan atau dipertahankan atau dibuang kalau nggak perlu sama sekali, tergantung. Nah, jadi yang harus dibuat adalah satu planning di mana bagaimana mengubah cara berpikir misalnya militer ini untuk menghadapi ancaman-ancaman ke depan. Ancaman ke depan ini kan bukan hanya sekedar yang saya bilang tadi ideologi universal tadi gitu, nilai universal. Tapi juga ada yang namanya nanti AI, artificial intelligence ini juga nggak main-main loh. Ini harus difikirkan, harus dilihat dan bagaimana nih tentara menghadapi seperti ini. Perang asimetris bahasa kerennya. Ya, asymmetric warfare. Tapi saya lebih ke arah di dalam konteks katakanlah AI, kemudian coba yang namanya Terminator misalnya film. Iya. Berperan dengan manusia kan ribet. Gitu. Nah, ini gimana mengantisipasi ini gitu. Gimana mitigasi risikonya dan lain. Jadi dalam 1 tahun ini banyak sebenarnya hal yang bisa dikerjakan oleh seseorang yang kreatif, pintar dan mau bekerja kalau menurut saya. Jadi jangan kaget lah ya. Ingat yang namanya John Kennedy itu memang masa pemerintahannya memang 1 tahun lebih dikit lah gitu ya sebelum ketembak. Tapi dia banyak mengembangkan perombakan-perombakan yang bersejarah di Amerika. Nah, itu aja contoh. Atau Gus Dur mungkin ya? Ya, Gus Dur ya. 1,5 tahun utang kita pertumbuhan ekonomi sampai 7% ya? Enggak, karena kamu deket sama Pak Rizal Ramzi, jadi kamu puji-puji dia. Enggak apa-apa. Kita kalau seseorang memang punya prestasi dan kredit, kita harus akui dan kita harus puji itu dan kita harus istilahnya apresiasi. Iya. Tapi Bang, kalau Abang melihat ya meskipun begini Bang, kalau ya memang 1 tahun, tapi ya atas nama Presiden Jokowi bisa saja dibuat sampai 2024 misalkan, terpanjang bisa saja itu Bang ya. Ya, yang namanya prerogatif presiden itu memungkinkan untuk diperpanjang. Jadi nggak ada yang tidak mungkin karena kan jelas di Undang-Undang Dasar itu bahwa itu ya memang panglima tertingginya adalah presiden sebenarnya, bukan panglima TNI sebetulnya. Jadi tapi Panglima TNI akan berperan secara real ketika terjadi persoalan-persoalan katakanlah Presiden sedang berhalangan. Pada saat berhalangan itu bisa meninggal dunia atau sakit berketetapan dan lain-lain gitu seperti itu. Jadi mungkin saja ya untuk kemudian Presiden Jokowi memberikan dalam tanda kutip prerogatif ya Bang ya. Bang, isu yang juga menarik adalah yang tadi Abang bilang, perang siber, ketahanan siber. Abang pernah ngomong soal bagaimana kemudian data identitas kita bisa sangat rentan ya. Nah, apakah ini juga bisa jadi ranah tentara untuk masuk dalamnya? Karena kita ketahui tentara adalah organisasi yang sampai saat ini paling rapih di Republik ini, Bang ya. Bagaimana menurut Abang? Ya, ada 2 sisi ya. Jadi yang namanya tentara itu harus bisa memilah sekarang ini. Ada Han, Kam, ada pertahanan dan keamanan. Keamanan tugasnya polisi. Betul. Nah, jadi kita nggak bisa nih diskusi tentang urusannya si keamanan ini. Nah, sama data dan lain-lain ini keamanan. Sebenarnya. Nah, pertahanan kita harus melihat di dalam konteks Indonesia ini sebagai satu entitas kenegaraan yang apakah akan terancam? Apakah negara kita ini akan kemudian makin mengecil gitu. Apakah negara kita akan makin terpecah? Apakah negara kita akan kemudian dianeksasi? Apakah negara macam-macam? Jadi situasinya lebih ke arah posisi negara. Kalau keamanan posisi rakyat. Itu dulu agak bedanya ya. Nah, kalau dalam posisi melihat negara benar. Yang namanya cyber itu bukan mainan istilahnya yang harus anggap enteng gitu, underestimate, enggak. Ini benar-benar harus dilihat secara benar. Nah, jadi gini, kan kalau keamanan tadi data dan lain-lain itu udah pasti itu keamanan tugasnya polisi. Tapi dalam konteks pertahanannya gimana? Nah, bagaimana kemudian serangan-serangan tadi ya dalam konteks AI ini untuk bisa menganihilasi Indonesia? Itu kira-kira gitu. Nah, yang harus dipikirkan adalah sebenarnya begini. Yang paling penting adalah di Indonesia ini apa sih? Bahwa eksistensi Indonesia ini ada. Yang pertama tentu basis-basis ideologi kita yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Kelengkapan otentik kita secara sejarah gitu kan. Nah, tapi juga katakanlah yang paling penting adalah batas-batas wilayah.
Nah, kita harus punya batas wilayah secara fisik yang benar-benar diamankan. Jangan cuma disimpan secara katakanlah digital. Fisik ya. Loh iya dong, batas-batas wilayah ini kan batas kedaulatan Republik Indonesia, nggak main-main gitu loh. Berarti nggak luntur ya Bang isu-isu begitu ya? Iya, nggak bisa lah. Kalau kemudian tiba-tiba AI datang nih, pelan-pelan dari Google Earth digeser-geser, bisa nggak? Bisa gitu. Nah itu gimana nangkalnya gitu, gitu loh semua maksud saya. Tapi kalau begitu, itu nyambung misalkan dalam konteks Natuna lah misalnya, itu kan klaim tuh. Cina klaim sebagai bagian dari LCS mereka. Sementara kita mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara, ya kan? Nah, sementara kebijakannya waktu zamannya Menteri Susi itu ditenggelam-tenggelamin tuh Bang. Semakin banyak orang kita nelayan kita ke Natuna. Sementara sekarang kan berubah, kebijakannya berubah, ya kan? Nelayan asing juga diperbolehkan untuk masuk gitu. Gimana Bang? Itu kontradiksi nggak sih kayak gitu-gitu? Ya, jadi ada dua peran ya di situ ya. Pertama tentu ini semua hubungannya dengan presiden ya. Tapi kan yang kedua ini ada dua pihak yang berkepentingan. Satu Menlu. Menlu? Iya, nggak langsung tiba-tiba ini urusannya ke KKP? Ke Panglima TNI. Menlu dulu. Jadi Kementerian Luar Negeri ini yang kemudian harus bisa memahami, memberikan masukan kepada TNI. Nah, Panglima TNI ini ancamannya seberapa besar sih? Nah, kalau memang ini udah menjadi sesuatu yang clear and present, mau nggak mau ya kita taruh pasukan di situ, kita taruh senjata-senjata yang paling canggih sekalipun gitu ya, yang dipunyai oleh alutsista kita gitu ya. Nah, tapi kan ini kan sebenarnya diplomasi jalan nggak si Menlu dulu gitu. Karena kalau udah ada action kita naruh tentara nih, dia juga bisa naruh juga tentara. Bahkan juga Presiden Jokowi sampai berdiri di atas KRI gitu loh dan menunjuk Laut Natuna Utara. Dia itu memberikan pesan bahwa sebenarnya ini wilayah NKRI gitu loh. Kalau wilayah NKRI kita harus benar-benar kita harus jaga. Kita harus benar-benar artinya ya terlepas daripada itu hanya mungkin dalam bentuk momen yang kira-kira ini melakukan katakanlah suatu proses pencitraan gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang paling penting itu bukan action fotonya, itu nggak penting gitu kalau menurut saya. Yang paling penting tuh pesan. Logika kitanya gimana? Karena kalau cuman ada Pak Jokowi di atas KRI, menurut saya Cina juga nggak takut gitu sebenarnya. Nah, ini kan bermain di dalam konteks pertahanan itu bermain kayak apa namanya istilahnya. Lu kalau kita nggak mau diganggu, nah, lu harus punya teman preman yang paling jago di situ kan kira-kira gitu, gitu kan kira-kira kan. Nah, makanya kan di dalam konteks politik luar negeri ada bicara yang namanya perdamaian itu adalah membentuk namanya tentara makin banyak makin gede dan militernya makin gede lah di dalam suatu negara gitu. Itu ada kaum rasional. Tapi kalau untuk kaum idealis kan nggak gitu. Loh, enggak. Maksud saya begini, mau tidak mau yang namanya perdamaian itu harus dibentuk di dalam konteks, gue males ganggu dia deh. Karena dia terlalu, kalau diganggu dia ngelawannya juga gila-gilaan sama kita, kan kira-kira gitu. Tapi kan ini memang ternyata semua mindsetnya seperti itu. Nah, kenapa apa yang dilakukan Cina bukan Cina aja, itu kan yang klaim di situ nggak hanya Cina. Itu udah multinasional tuh, kasus krisis multinasional. Makanya sebenarnya krisis Laut Cina Selatan. Kalau menurut saya ini diciptakan agar murah. Maksudnya? Lah kan kalau kapal-kapal yang lewat daerah ke wilayah Indonesia gitu kan kita berhak ngutip, kita berhak ngambil. Tapi kalau belum beres. Jadi setiap wilayah laut pun sekalipun, ketika suatu entitas asing melalui itu, ya dia berhak bayar upeti lah kepada yang memiliki wilayah itu. Tahu nggak perdagangan di sekitar Laut Cina Selatan itu berapa? Ini sangat penting ini dalam itu 3 triliun dolar. Triliun. Jadi 3 triliun dolar. Bayangkan. Nolnya banyak banget ya. Makanya saya juga lupa tuh nanti nulis nolnya, takut kelupaan gitu. Nah, artinya bayangkan kalau kemudian terjadi istilahnya ini dikuasai oleh katakanlah Indonesia aja. Wah, atau Cina aja. Jangan-jangan Cina nih karena dia banyak sekarang ekspor ke Indonesia kemana-mana, dia mau gratisan juga kan. Kita ributin dulu gitu.
Kan kira-kira gitu, supaya nggak ada yang ngutip-ngutip kita nih gitu. Kira-kira kan gitu. Jadi harganya tetap murah dia. Bisanya cuma begitu gitu. Jadi saya ngelihatnya ini kepentingan ekonomi sebenarnya, bukan sekedar kepentingan politis. Jadi gitu loh. meskipun pendekatan militer, ujungnya yang namanya geopolitik ya ada hubungan dengan geoekonomi. Pasti. Ya kalau dulu kan drivennya yang menyebabkan perang itu kan minyak. Nah, tapi sekarang pelan-pelan minyak udah mulai tinggalkan gitu. Nah, saya ngelihat justru sekarang influence dalam konteks perdagangan gitu. Itu. Jadi social welfare menjadi isu yang mutakhir ya Bang ya? Iya. Karena apapun itu ceritanya misalkan perang dan yang lain ujung-ujungnya soal itu ya Bang ya? Makanya saya nggak yakin akan ada perang fisik ya. Tapi perangnya justru perang yang beginian, yang ribet begini. Iya, perang nyurang-nyurangin lewat cyber, perang nyurang-nyurangin lewat macam-macam gitu. AI. Ya, ini lebih berbahaya, jelas lebih berbahaya. Dan kita masih rentan soalnya. Wah, bukan rentan lagi, terbuka lebar untuk diserang. Jadi kita berikan nanti kesempatan. Nanti mungkin bisa diundang Mas Andika buat podcast. Boleh, kita ajak ngobrol ya tentang ancaman cyber. Ya, gitu. betul. Menarik ini. Benar. Oke, demikian bagian pertama episode PH Recorder kali ini. Nantikan di bagian kedua yang akan kita lakukan beberapa hal lagi. Jangan kemana-mana.